Hai. Halo. Kalau saya bilang hai, jangan lupa bilang halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Kebetulan memang kita di jam siang ya pelajaran kita. Sebentar lagi juga makan siang. Yang sudah pesan nasi boleh nanti diambil CTU-nya, TU-nya. Oke. Kita hari ini pada pertemuan ke-7 ada 2 modul terakhir, nanti kita akan belajar, tapi kita akan belajar dulu modul yang pertama di modul yang ke-8, yaitu materi kita tentang wacana. Kemarin saya sudah memberikan materi, sudah dibaca Bapak Ibu? Belum dibaca sebelumnya? Oke, ada yang sudah dibaca. Terima kasih yang sudah membaca. Sesuai dengan janji saya bahwa yang sudah dibaca di minggu yang lalu itu akan kita bahas di pertemuan hari ini. Itu tujuannya adalah kita akan menganalisis sebuah materi tentang wacana. Sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya, terima kasih. Karena sudah hari ini kita pertemuannya akan ada ujian ya di akhir pertemuan kita nantinya. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari unsur intrinsik diharapkan mahasiswa dapat menganalisis drama anak. Jadi materi kita tuh lebih fokus kepada wacana. Apa sih namanya unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu lebih membangun kepada cerita yang lebih mendalam. Jadi wacana sebuah cerita, apa itu dongeng, apa itu kisah anak-anak, tapi yang berhubungan anak-anak yang kita tujukan kepada anak-anak, karena Bapak Ibu kan nanti mengajar di SD ya. Terus ada juga Bapak Ibu sudah mengajar di SD. Lebih banyak ke dongeng-dongeng itu akan kita bedah. Apakah di wacana itu sudah memiliki standar yang sudah kita pelajari kemarin? Apakah wacana itu ada unsur kekerasannya? Apakah wacana itu akan membuat tema yang ditampilkan itu mengandung sebuah materi yang sifatnya membimbing anak menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Jadi sebuah wacana itu harus kita analisis dulu sebelum kita berikan kepada siswa kita, sehingga kita tahu bahwa wacana itu memiliki sebuah tingkat layak untuk dibaca oleh anak. Ada unsur-unsur di dalam sebuah wacana yang harus kita bahas. Pertama, tema, terus ada tokoh atau penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, di dalam sebuah wacana terkadang tema itu sulit ditemukan kalau tidak kita membaca keseluruhannya, sehingga akan ketemu juga dengan alurnya. Apakah sebuah cerita wacana itu alurnya itu dari depan ke belakang, dari sebuah umum ke khusus? Apakah dari khusus ke umum? Kita akan menemukan di mana amanah dari sebuah alur cerita. Terus untuk mengetahui lebih mendalam cerita yang akan kita bahas di kelas nanti, di siswanya di kelas nanti pun kita bisa menggunakan beberapa media. Salah satunya yaitu KPD. Saya ingin bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, kebetulan saya kasih tema yang sama. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, terima kasih. Saya beri waktu 2 menit. Silahkan baca ceritanya dan isi. Nanti kita akan presentasi kelompok. Kita akan bahas apakah kelompok 1 dan 2 dan 3 dengan cerita yang sama akan menemukan alur yang sama, tema yang sama, atau justru amanat yang berbeda.
Oke, saya beri waktu ya. Putri nih. Terus si B suaranya tegas, ini cocoknya jadi raja nih. Si C yang suaranya melengking, cocoknya nih marah-marah aja. Cocoknya di bagian karakter yang keras. Nah, dari sini penokohan akan kita tentukan bisa dari dialog atau bisa dari karakter yang dimunculkan dari si tokohnya. Oke, sudah 2 menit. Saya minta perwakilan kelompoknya 1 depan Bu. Ya. Sudut pandang apa? Kalau sudut pandang. Oke. Dari sebuah cerita yang dibaca ini, apa yang Anda lihat? Ini Malik Kundang ini sombong. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi tuliskan seperti Itu saja seperti itu dulu. Kita lihat dari kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah selesai. Sebentar lagi ya, saya kasih kesempatan. Oke, mari perwakilan kelompoknya silakan. Kita presentasi kembali. Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, silakan. Baik, silakan sampaikan apa yang sudah ditemukan dari analisis wacananya. tema ya. Iya. Temanya ini tentang Malik Kundang anak durhaka. Malik Kundang anak durhaka. Oke, apa lagi? Terus alurnya maju ya. Maju ya. Oke, alurnya alur maju. Lalu Tokoh dan penokohan ada berapa orang di sana? Ada Malik Kundang, ibunya, terus ibunya Malik Kundang Bu. Oke, apa lagi? Terus latar tempat waktu di daerah Sumatera Barat. Oke, apa lagi? Terus sudut pandang apa nih? Orang sudut pandang. Ya. Lalu kelompok itu sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya Malik Kundang berperilaku sombong, tidak mau mengakui ibunya yang miskin. Itu sudut pandang apa Amal? Itu Kalau kelompok 3 gimana coba? Sudut pandang Kelompok 3 bagaimana? sudut pandangnya Sudut orang pandangnya ketiga. apa? Amanatnya apa? Kalau amanatnya kan ada pesan-pesan berupa Iya. pesan-pesan jadi kita jadi sebagai anak jangan lupa jasa ibu, tetap menghormati ibu seperti itu. Kalau temanya Bu, kalau versi kelompok 3 anak yang durhaka, alurnya mundur karena menceritakan History, Ya, alur terus- balik. terus tokohnya ada Malik Kundang sama ibu dan istri, terus penokohan kalau Oke. Malik Kundang kan sifatnya angkuh sombong gitu, kalau Oke. lebih ke antagonis. Oke. Kalau ibu protagonis apa ya kalau baik Oke. latarnya di Sumbar, tapi kalau sudut pandang ya seingat saya Bu, kalau sudut pandang itu kan ada sudut pandang orang ketiga, Pertama, Orang pertama, orang kedua. kedua, orang ketiga. Oke, terima kasih luar biasa. Beri aplusnya dari kelompok 1 dan 2 dan 3. Oke. Dari analisis yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 jam pelajaran, terus kita juga sudah mengenal teorinya juga, kemudian praktek lagi. Dapatkah Bapak Ibu menyimpulkan apa itu pembelajaran intensif? Ada yang mau coba? Ibu? Ya? Oke, kita simpulkan bersama ya. Jadi pada dasarnya sebuah wacana itu kalau kita lihat dari unsur instruksinya adalah sangat penting untuk membangun sebuah cerita, sehingga cerita yang menarik dan bermakna. Ada loh buku itu dia tebal tapi tidak bosan untuk dibaca. Ada juga yang sedikit orang sudah tahu nih, udahlah belum selesai dia sudah tidak mau dibaca. Jadi unsur instruksinya yang membangun sebuah cerita. Apakah cerita ini akan menimbulkan konflik-konflik yang terus akan penasaran orang membacanya? Terus apakah sebuah cerita itu nanti justru sebaliknya tidak akan menimbulkan sebuah hal yang menarik untuk dibaca? Oke.
Oke, terima kasih. Karena ini pertemuan ke-7, saya ingatkan nanti kita akan ada tugas ya. Ketiga, tugas ketiga kita menulis puisi anak, dan karena kita wacana ya, berarti kan materi sebelumnya belum kita bahas bersama secara praktikumnya. Saya minta nanti kelompok 1, 2, dan 3 itu menulis puisi terlebih dahulu, puisi anak-anak, lalu membuat video membaca puisi sesuai dengan karakter anak, bukan karakter kita. Jadi puisi itu yang dibacakan sesuai dengan karakter anak, lalu dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat atau sudah lapar? Agak lapar. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ketika saya bilang saya lapar, maka Anda bilang saya kenyang. Siap? Saya lapar, saya kenyang. Saya kenyang, tidak lapar. Yakin? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, beri aplaus untuk kita semua. Saya akhiri pembelajaran hari ini, sampai ketemu minggu depan di pertemuan terakhir. Seluruh absensinya mohon dilihat karena ini pertemuan terakhir ya. Terus Bapak Ibu juga mempersiapkan diri untuk ujian di akhir setelah pertemuan ke-8 nanti, modul-modulnya dibaca ulang lagi. Terima kasih, jangan lupa tugas 1, 2, dan 3-nya akan kami lihat apakah sudah lengkap. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.